kata kerja bentuk kamus to bla bla bla. Kata kerja bentuk kamus to bla bla bla. Terus kata kerja bentuk nai to bla bla bla. Kata kerja bentuk nai to bla bla bla. Hai, minasan, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke, kembali lagi di channel saya, di channel Beli Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang tentunya. Dan di video kali ini, Sensei ingin melanjutkan pembahasan tentang kalau ya, menyatakan kalau dalam bahasa Jepang. Itu ada 4 kalau nggak salah, itu ada eba, ada tara, ada to, dan ada nara. Dan kemarin Sensei sudah ngebahas tentang eba. Jadi di video kali ini, Sensei ingin ngebahas apabila kita menyatakan kalau dengan pola kalimat nani-nani, bentuk nai, to bla bla bla. Atau bentuk kamus, to bla bla bla. Seperti biasa, bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini atau baru saja menemukan channel Sensei, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya ya, subscribe dulu atau subscribe-nya, silahkan ditekan dulu dan tekan juga tombol like-nya, dan apabila video ini benar-benar kalian suka atau benar-benar kalian anggap bermanfaat, silahkan share ke media sosial kalian atau ke teman-teman kalian yang sedang belajar bahasa Jepang. Dan satu lagi nih, Sensei ingetin ya, jadi nanti kalau ada iklan tolong jangan di skip ya, jangan di skip, jangan di skip. Jadi agar ada sedikit pemasukan juga buat saya. Jujur aja ngomongnya, biar ada pemasukan juga buat saya. Jadi tolong jangan di skip, oke? Oke, minasan, biar tidak terlalu lama Sensei mengambil waktu kalian, kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini, yaitu kita akan ngebahas bentuk to ya. Seperti apa videonya? Kita simak saja video berikut. Baiklah minasan, sebelum kita masuk ke pola kalimat ya, sini perlu saya jelaskan sedikit mengenai penggunaannya ya. Penggunaannya, kapan kita bisa menggunakan pola kalimat kata kerja bentuk kamus to bla bla bla, atau kata kerja bentuk nai to bla bla bla. Ya, di sini saya akan jelaskan sedikit, saya akan lihat corplekannya sambil baca biar tidak salah penjelasan ya. Kalimat ini digunakan untuk menunjukkan bahwa jika syarat yang dinyatakan pada kalimat pertama terjadi, maka isi yang dinyatakan pada kalimat kedua juga akan terjadi secara pasti dan secara konstan ya. Jadi intinya ketika kalimat satu ini terjadi, maka kalimat kedua pun terjadi. Intinya seperti itu. Jadi kalimat satu dulu terjadi, maka kalimat dua juga akan terjadi secara berurutan dan secara pasti. Ngerti ya maksudnya ya? Oke, saya jelaskan lagi sedikit. Pada kata penghubung to ini menunjukkan hubungan sebab akibat secara konstan atau secara pasti yang terjadi secara berurutan ya, seperti alam, penggunaan mesin, kebiasaan, tata cara. Hal yang biasa pasti dan berturut-turut ya. Fungsi atau kapan kita bisa menggunakan pola kata kerja bentuk kamus to bla bla bla, atau kata kerja bentuk nai to bla bla bla. Oke minasan, oke teman-teman, masih siap untuk belajar? Kita akan lanjut sedikit ya. Kita akan lanjut sedikit sekarang mengenai pola kalimatnya. Pola kalimatnya itu bisa dibagi dua biasanya. Dibagi dua, yang pertama adalah kata kerja bentuk kamus to bla bla bla. Kata kerja bentuk kamus to bla bla bla. Terus kata kerja bentuk nai to bla bla bla. Kata kerja bentuk nai to bla bla bla. Oke, berikutnya kita akan ngebahas penggunaannya ya. Jadi penggunaannya secara garis besar itu bisa dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada menyatakan fenomena alam yang terjadi. Terus ada juga stotomate, terus ada yang kedua itu hal yang terjadi secara pasti ya. Hal yang terjadi secara pasti dan berturut-turut ya. Nanti kita akan bahas bagaimana itu nanti. Dan yang ketiga itu biasanya stotomate. Yang ketiga itu untuk kebiasaan ya. Kebiasaan atau tata cara. Nah, nanti kita akan bahas dengan beberapa contoh soal, itu akan membuat kalian akan lebih mengerti daripada Sensei menjelaskan seperti saat ini. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama kita akan ngebahas tentang fenomena alam ya, fenomena alam yang terjadi ya. Jadi fenomena alam yang terjadi. Sebelum kita masuk ke contoh kalimat, Sensei akan sedikit jelaskan sini ketika dia untuk menerangkan fenomena alam ya, fenomena alam yang terjadi. Misalkan isi yang dinyatakan pada kalimat kedua terjadi akibat isi yang dinyatakan pada kalimat pertama sebagai fenomena alam. Itu maksudnya gimana? Mungkin agak sedikit susah dicerna. Kita saja masuk ke contoh kalimatnya. Oke, yang pertama dulu nih. Yang pertama kita bahas dulu ya. Uki tahu ya, uki itu musim hujan. Uki ni naru to ame ga furimasu.
Uki ni naru to ame ga furimasu. Nah, di sini kalian bisa saya akan terjemahkan dulu ya. Uki ni naru to ame ga furimasu. Itu artinya adalah pada saat atau kalau musim hujan, hujan akan turun atau akan turun hujan. Pada musim hujan akan turun hujan. Nah, ini pasti ya, pasti terjadi ya, kecuali memang ada kerusakan pada ekosistem alam mungkin ya. Jadi ketika musim hujan itu pasti akan turun hujan ya. Jika musim hujan akan turun hujan. Ya maksudnya di situ ya. Jadi kalau musim hujan pasti akan turun hujan ya, secara konstan atau secara pasti. Ini terjadi akan pasti, secara pasti ya. Oke, kemudian kita akan lanjut contoh kedua. Contoh kedua ya. Haru ni naru to sakura ga sakimasu. Haru ni naru to sakura ga sakimasu. Lagi sekali, haru ni naru to sakura ga sakimasu. Ini maksudnya apa? Ya, mungkin kalian sudah bisa menangkap di sini ya. Haru itu adalah musim semi ya. Jadi jika musim semi datang atau jika menjadi musim semi, maka bunga sakuranya akan mekar. Jadi bunga sakuranya akan mekar. Ini juga akan terjadi secara pasti atau secara konstan ya. Jadi hal yang terjadi di kalimat 1 itu akan menjadi hal yang terjadi di kalimat 2 seperti itu. Contoh lagi 1, biar lebih keren lagi nih, biar lebih paham lagi. Contoh yang lagi 1 nih. Misalkan yoru ni naru to kuraku narimasu. Ya. Yoru ni naru to kuraku narimasu. Bisa kalian bayangkan ya, kalau menjadi malam atau kalau menjadi malam itu akan menjadi gelap ya. Kalau menjadi malam akan menjadi gelap. Itu juga terjadi secara pasti ya, secara alami. Jadi itu adalah sebuah fenomena alam yang terjadi secara pasti. Oke minasang, jadi penggunaan yang kedua sekarang. Penggunaan yang kedua yang akan kita bahas adalah penggunaan yang kedua adalah hal yang terjadi secara pasti dan berturut-turut ya. Hal yang terjadi secara pasti dan berturut-turut. Di sini contohnya adalah seperti ini. Kono botang o osu to doa ga akimasu. Kono botang o osu to doa ga akimasu. Nah, di situ juga hal yang terjadi secara pasti dan berturut-turut ya. Misalkan pertama-tama tekan dulu tombol ini. Misalkan tombol ini. Kalau tombol ini ditekan, pintu akan terbuka. Kan seperti itu ya kalau kita terjemahkan ya. Kalau tombol ini kita tekan, maka pintu akan terbuka. Itu kan secara pasti ya. Jadi pertama-tama tekan dulu tombolnya, setelah itu pintu akan terbuka. Jadi hal yang terjadi secara pasti dan berturut-turut ya. Ngerti ya maksudnya ya. Jadi kono botang o osu to doa ga akimasu. Kalau tombol ini ditekan, pintu akan terbuka. Oke, kemudian contoh 2. Contoh 2 ya. Kuriku suru to game ga hajimarimasu. Kuriku itu bisa diklik ya. Kuriku suru to game ga hajimarimasu. Jadi kalau diklik, gamenya akan mulai. Kalau diklik, gamenya akan dimulai. Itu kuriku suru to game ga hajimarimasu. Itu hal yang terjadi secara pasti dan berturut-turut ya. Yang pertama kita harus klik dulu. Setelah diklik, baru gamenya akan hajimarimasu atau mulai. Seperti itu. Oke, kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ya. Lagi satu aja ini contohnya seperti ini. Migi magaru to gakko ga arimasu. Migi magaru to gakko ga arimasu. Migi magaru to gakko ga arimasu. Nah, itu juga mungkin memang sudah benar-benar ada gakko di situ, ada sekolah di situ ya. Jadi setiap kita belok atau kalau kita belok kanan akan ada sekolah atau ada sekolah. Kalau kita belok kanan ada sekolah ya. Bisa ya dipahami di sini ya. Jadi hal yang terjadi secara berturut-turut dan pasti itu kita bisa menggunakan bentuk kamus to bla bla bla. Oke, berikutnya saya akan ngejelasin fungsi yang ketiga ya. Fungsi yang ketiga daripada kata kerja bentuk kamus to bla 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 ya. Di sini adalah ketika dia menjelaskan kebiasaan atau tata cara. Kebiasaan atau tata cara ya yang terjadi secara normal lah istilahnya ya. Misalkan seperti ini. Yang dinyatakan pada kalimat kedua terjadi secara umum akibat isi yang dinyatakan pada kalimat pertama. Itu maksudnya gimana? Agak susah juga dipahamin ya. Oke, kita masuk saja ke beberapa contoh kalimat. Ya, misalkan contoh kalimat pertama seperti ini. Takusang taberu to futorimasu. Ya, takusang taberu to futorimasu. Ini juga hal yang wajar dan hal yang benar-benar terjadi secara pasti juga sih sebenarnya ya. Tetapi ini menyangkut sebuah kebiasaan ya. Kebiasaan misalkan kalau kita makan banyak
atau terlalu banyak makan akan menjadi futorimas atau gemuk. Itu sebenarnya secara normal ya memang seperti itu alurnya ya, dan memang benar akan terjadi seperti itu ya. Jadi sebuah kebiasaan. Misalkan takusang taberu to futorimasu. Kalau banyak makan akan menjadi gemuk. Oke, kemudian contoh kedua ya. Contoh kedua ちょっと難しいですけどね。Contoh kedua gitu. 大雨が降るとこの辺りは洪水になります。Oke, saya ulang lagi. 大雨が降るとこの辺りは洪水になります。Oke, hal yang terjadi secara secara normal ya. Jadi sebuah kebiasaan atau tata cara. Misalkan kalau hujan besar turun di daerah sini atau di sekitar sini akan mengalami banjir. Nah, itu juga hal-hal yang terjadi secara umum ya, secara umum atau secara pasti gitu loh. Kemudian sebelum sensei akhiri, sensei akan memberikan sebuah contoh ketika dia adalah kata kerja bentuk nai to bla bla bla. Kata kerja bentuk nai to bla bla bla. Contoh kalimatnya seperti ini. Contoh kalimat shikari nenai to karada ga kowashimasu. Shikari tahu ya, shikari nenai to karada ga kowashimasu. Kan kalau kita tidak benar-benar tidur dengan baik, itu akan merusak badan atau badan akan rusak. Justru juga bisa menggunakan kata kerja bentuk nai plus to bla bla bla. Oke minasang, mudah-mudahan sampai di sini penjelasan sensei mengenai bagaimana kita mengungkapkan kalau dengan pola kalimat kata kerja bentuk kamus to bla 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 atau kata kerja berbentuk nai to bla bla bla. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kalian bisa menggunakan pola ini ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Dan sekali lagi saya ingatkan kalau ada iklan jangan di skip ya. Jadi pantengin aja iklannya biar saya juga dapat receh. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya dan bye bye.